Tapi kan laki-laki kan buaya, Ci. Dia melindungi ceweknya itu dari buaya-buaya darat ini loh. Protektif itu kan ketika dia berada dalam bencana ya, Hari. Semua manusia itu bermasalah, Hari. Semua manusia itu punya penyakit. Baik lagi ke konteks toxic relationship. Menurut lu nih, Ci, apa yang harus orang lakukan supaya dia itu sebenarnya bisa tahu dia itu sedang berada di toxic relationship? Kadang kita sebagai kita sebagai pengamat, kita tahu, oh ini relationshipnya ini sangat toxic sekali karena itu membahayakan dia banget. Tapi kadang orang yang berada di relationship itu sendiri, mereka tuh nggak sadar. Jadi gimana nih caranya menyadarkan mereka gitu? Ini adalah dari semua relationship yang aku temui ya, Ari ya. Terlepas dari aku pikirin dulu gimana cara jawab paling gampang ya. Silakan. Karena pikiranku nih ribet banget nih. Untuk tahu gimana dia ada di relationship yang toxic ya, Hari ya. Kita bagi dua dulu ya. Pertama, dia sudah berkeluarga sama dia belum berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga ini anggaplah dia sudah punya anak. Itu dulu ya. Kita bahas yang belum berkeluarga dulu. Kalau kamu belum berkeluarga dan berarti kan hubungannya kemungkinan besar ada di antara kalian berdua dulu ya. Kalau yang ada di kalian berdua dulu tuh kalau hubungannya tuh gak kemana-mana. Jadi kalian tuh tidak bertumbuh sebagai manusia. Kayak tadi aku bilang, kalau kalian tuh tidak berkembang sebagai manusia, hidupnya tuh gitu-gitu aja, monoton. Mindset kalian tuh sama kayak 10 tahun yang lalu. Terus cara hubungan kalian, pertengkarannya tuh isinya itu-itu aja. Ngulang terus setiap minggu. Gak ada yang berubah. Masalahnya tuh adalah 5 tahun yang lalu dan segala macamnya. Kalau tidak ada yang berubah, kemungkinan besar kalian ada di toxic relationship. Hari gue tuh ngerti ya gimana rasanya berlari tapi sebenarnya lari di atas treadmill gitu. Jadi lu rasanya kayak lari capek banget tapi lu gak kemana-mana. Gue pernah ada di relationship kayak gitu berulang kali ya. Sehingga gue tahu rasanya kayak gue tuh udah berusaha banget nih untuk mencapai 10 kilometer gitu. Tapi tuh lu di treadmill sebenarnya. Lu capek doang tapi hidup lu gak kemana-mana. Dan itu melelahkannya super luar biasa banget. Bayangin aja lu lari tapi lu gak kemana-mana tapi 10 kilo gitu. Saat orang lain tuh udah 10 kilo di depan, lu bahkan minus gitu, lu bahkan belum nol. Itu sedih banget. Biasanya kalau belum berkeluarga, itu kemungkinan toxic relationship adalah hubungan yang membuat kamu tidak bisa kemana-mana. Tapi untuk menyadari hal itu kan juga perlu waktu, Ci. Betul, memang justru karena ada waktu sehingga kamu bisa menyadari itu. Memang betul kalau dibilang kayak ya kan aku nggak tahu kemarin. Ya betul, memang karena butuh waktu untuk ngelihat kok hidupku kemarin ternyata nggak kemana-mana. Oh berarti tentang gitu. Masalah memang waktu betul. aja semua itu mereka akan sadar sendiri. Satu waktu, dua kesadaran diri ya, Ria. Kayak aku bilang tadi ada orang yang di domestic abuse berulang kali gitu kan, dia juga nggak tahu. Dia berpikir masalahnya tuh ada di pasangan yang ngerti nggak sih? Jadi si orang ini ketika diwawancara itu dia bilang bahwa ya kan salah pasanganku, dia abuse ke aku. Betul, secara aturan undang-undang juga pasanganmu yang salah. Lah kamu ini loh kok ketemu yang abuse terus kan kenapa? Kan pertanyaannya kan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah karena ya memang orangnya gak punya cukup self awareness untuk berobat dulu gitu. Kayak one abuse to another abuse tuh kayak ya udah lanjut aja terus gitu, kayak roller coaster muter terus. Bentar, gak mau berobat ini dalam konteks apa nih, Ci? Kadang-kadang yang paling sedih dari orang yang pernah mengalami abuse itu adalah dia merasa abuse itu adalah salah satu bentuk cinta. Oke, bentar. Ini kita ngambil contoh relationship yang abusive ya sebagai toxic relationship ya. Jadi nggak berarti salah satu yang nggak berarti toxic relationship itu hanya abusive aja, tapi banyak hal-hal lain. Enggak, banyak. Ini mungkin kita contoh ambil kasus abusive lah. Sebetulnya tuh kenapa toxic itu adalah karena gini, Hari, kemiripan di semua toxic relationship itu adalah lu merasa hal yang lu lakukan itu adalah hal yang benar. Jadi lu tuh gak tahu kalau itu tuh salah. Nah, itu benar, emang itu. Makanya lu gak tahu lu berpenyakit kan. Benar. Gitu. Nah itu makanya kalau kita gak tahu kita tuh berpenyakit, gimana cara kita mengobatinya gitu. Benar. Dan kalau mau diobati gimana caranya? Nomor satu adalah ya pasti kan memang kalau sesuatu ada yang salah itu kan pada akhirnya lu akan disadarkan orang. Pasti kan orang akan berusaha untuk menyadarkan lu, gitu deh lebih tepatnya. Orang akan berusaha kayaknya lu salah deh gitu. Nah, kalau misalnya lu nggak mau terima itu ya sudah, lihat saja sekian waktu dan lu coba sadari saja gitu apakah lu benar atau memang ini toksik gitu kan. Jangan jadi denial. Karena memang kadang-kadang ya, nah kalau misalnya memang lu mau denial silahkan, tapi ya lihat
sepanjang waktu lu menjalani kehidupan lu gitu. Apakah benar itu toksik atau tidak? Ya lu nilai sendiri gitu. Bisa jadi sampai lu mati itu juga toksik, lu nggak tahu, bisa juga. Iya, oke. Terus? Karena nggak tahu, karena memang nggak tahu gitu. Nah, itu tadi yang kita balik lagi ke yang belum berkeluarga ya. Kalau hubungan lu nggak kemana-mana, ya kemungkinan hubungan itu toksik karena nggak mungkin hidup tuh nggak bertumbuh. Hidup yang paling sehat adalah hidup yang growing. Yes. Kayak anak kecil tuh kan growing tuh. Itu kan pasti dia terlihat bahagia dong ya karena dia grow gitu. Tapi kemudian kedua, kalau lu sudah berkeluarga, ini gue belajar dari temen gue yang sudah berkeluarga. Gini, lucunya adalah dia sadar bahwa relationship dia tuh toxic. Berarti gimana hubungan lu nggak bertumbuh ya gitu. Nah, ada keluarga yang karena sudah memiliki anak, dia tuh merasa pertumbuhan relationship dia tuh adalah pertumbuhan kehidupan anaknya gitu. Kadang-kadang karena sudah ada bukti bahwa pertumbuhannya kelihatan gitu, jadi kamu tuh bias juga gitu bahwa ya enggak lah aku udah sama dia dari dia kecil apa segala macam, sekarang udah umur 7 tahun dan segala macamnya, jadi kamu merasa relationship itu bertumbuh. Tapi sebetulnya ketika aku ngobrol lebih banyak apa segala macamnya, enggak, ternyata masalah dia yang sekarang ini setelah di relationship ini selama 15 tahun, sekitar 15 tahun ya, itu masih sama dari awal mereka pacaran. Sama persis. Yang bertumbuh itu cuma umur anaknya. Tapi sebetulnya kedewasaan hubungannya itu tuh tidak bertumbuh. Dan mindset mereka berdua ternyata tuh hanya menjadi dewasa karena ada masalah yang muncul dari anaknya ini loh. Jadi misalnya anaknya sakit dan segala macam, iya mereka lebih dewasa di situnya. Tapi sebetulnya secara relationshipnya sendiri ternyata masalahnya sama persis kayak apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih ciri-ciri relationship yang toxic, udah pasti mirip-mirip terus masalahnya, Hari. Oh iya, benar-benar. Kayaknya ini memang banyak sekali terjadi di banyak pasangan kayaknya. Kayak gue juga pernah punya pengalaman yang mirip-mirip nih sepertinya. Emang masalah yang sering terjadi lah kayaknya. Kalau tadi nanya Hari, pengalaman apa yang paling membuat gue tuh merasa pokoknya tercekik banget lah di sebuah relationship, itu adalah tadi ketika gue tidak bisa jujur gitu kan. Tapi nomor 2 yang gue sadari bahwa kenapa gue tidak bisa sama orang Indonesia adalah gue gak ngerti ya, menurut lo tuh gimana sih Hari kalau pasangan itu spending time apart gitu, lo oke gak sih dengan itu? Karena gue punya banyak banget temen yang kayak ini nih, mie goreng sama kecap Indomie, lo ngerti nggak? Kayak nggak mau pisah, terus kalau pisah kayak rasanya nggak enak. Kayak surat sama perangko ya? Iya, sekarang udah gak ada perangko. Oh iya, mungkin udah pada nggak relate ya? Iya, maksudnya kayak mereka tuh apa ya, kalau nggak ketemu sehari, kalau bahkan nggak cuma sehari, kalau nggak ketemu sejam aja rasanya kayak dunia tuh berakhir gitu. Gue nggak bisa gitu. Lo punya pengalaman nggak? Maksudnya lo punya nggak orang di sekitar lo yang, dan gue nggak cuma satu ya pengalaman gue ini, ada banyak orang di sekitar gue yang kayak sama pasangannya tuh kemungkinan harus ketemu setiap hari atau at least seminggu beberapa kali. Gue tidak menyalahkan itu, tapi gue itu tidak bisa. Gue merasa seminggu sekali aja belum. Ya kalau pacaran ya, maksudnya kalau nanti nikah ya nanti lah. Maksud gue, itulah kenapa gue takut menikah. Tapi maksud gue gimana gitu? Apakah pasangan tuh tidak boleh terpisah gitu? Kenapa sih? Gue gak ngerti gitu. Kalau lo tanyain ini ke gue mungkin 8 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu, gue bakal menjawab bahwa yang terpenting dalam hubungan itu adalah komunikasi. Komunikasi di mana lu tiap hari itu harus kasih kabar, lu tiap hari itu harus ngechat, lu lagi ngapain, lu di mana, lu udah makan belum, yang which is udah pasti dong. Kalau misalnya lapar ya pasti makan dong, nggak perlu ditanyain dong, itu tidak logis sekali ya. Dan itu adalah relationship yang gue mengerti pada saat itu, bahwasanya komunikasi itu harus dilakukan tiap hari dan sesering mungkin, tidak boleh ada jeda. Tapi sebagai gambaran 8 tahun yang lalu Hari masih 18 ya. masih kecil maksudnya. Ya kan, masih kecil ya. Nah, tapi dengan komunikasi yang tiap hari, malah itu yang menjadi masalah loh Ci. Gue masih ingat banget ketika pertama kali gue kuliah ya, masuk kuliah di ITB ya. Kan itu tuh kan sangat banyak kegiatan kan. Banyak kegiatan di kampus, terus belum lagi banyak tugas ataupun kegiatan lainnya. Itu kan membuat waktu gue untuk berkomunikasi dengan orang yang deket sama gue pada saat itu menjadi berkurang kan. Nah itu menjadi masalah. Karena tidak bisa memenuhi itu gitu kan, jadi masalah. Iya benar. Atau karena saking seringnya ngobrol jadi masalah? Bukan, enggak dong. Karena tidak bisa komunikasi terus menerus, itu menjadi masalah. Iya kan, berarti itu mengganggu lo juga kan? Iya benar.
Tapi yang lucunya adalah semakin gue dewasa dan semakin gue bertambah usia, gue menyadari bahwasanya gue itu sebenarnya butuh waktu sendiri juga loh. Walaupun gue deket sama lo, walaupun gue suka sama lo, walaupun gue cinta sama lo, tapi gue juga butuh waktu sendiri untuk mengerjakan suatu hal. Dan gue juga gak bisa mengabari lu setiap saat, setiap jam gitu. Itulah kenapa maksudnya kayak gue sampai sekarang masih fighting sama diri gue sendiri ya. Karena kebutuhan gue akan ruang pribadi itu tinggi sekali ya Hari. Sehingga gue tuh merasa sangat dalam sehari kemungkinan besar gue tuh kebanyakan sendiri dibanding harus sama pasangan gue gitu maksudnya. Sehingga mungkin karena kesibukan juga ya. Semakin gue gak sibuk semakin gue gila sih Hari ini. Kalau harus sama dia terus gitu ya. Kecuali memang lagi liburan atau memang make time together gitu. Nah itu beda lagi. Tapi maksud gue kalau setiap hari harus dihabiskan kemungkinan besar harus bersama. Itu gue bisa gila. Nah makanya ketika gue propose ide ini ke teman-teman gue yang lagi fed up sama hubungannya gitu ya. Kayak gue lagi capek sama pasangan gue lagi enak sama dia apa segala macam. Gue bilang coba sendiri dulu loh. Maksud gue sendiri tuh bukan putus, bukan break, bukan apa. Coba kamu tuh mencari kegiatan yang kamu tuh gak harus pegang HP, yang kamu tuh gak harus selalu kontak sama dia. Entah kamu renang, kayak kalau dalam renang, kalau lagi dalam air kan kemungkinan susah tuh chat kan. Atau misalnya kamu tuh lari kayak gitu kan, kalau lari sambil ngos-ngosan ngechat kan susah. Maksud gue tuh lu coba sendiri dulu dan lu habiskan waktu sendiri. Tapi kayak ide itu tuh buat mereka kayak tabu gitu loh. Mungkin orang melihat ini tuh subjektif ya, mungkin kita doang yang berbeda. Tapi percayalah, setiap orang itu butuh ruangnya masing-masing. Gak peduli apakah lu dalam sebuah relationship atau enggak, setiap orang itu butuh ruangnya itu masing-masing. Bahkan contoh sederhananya ketika lu berteman sama orang, pasti kan ada suatu saat lu enek kan keluar sama teman itu tiap hari, tiap minggu nonton, tiap minggu pergi keluar makan. Kan lu kadang bisa enek kan. Nah ketika lu enek, lu itu butuh waktu sendiri. Nah sama halnya juga menurut gue dengan ketika lu berada dalam suatu hubungan. Ketika lu berada dalam suatu hubungan yang tiap hari lu ngechat tiap hari, ngasih kabar tiap hari, kadang suatu saat lu bisa enak juga loh. Gue enak itu bukan berarti lu gak suka ataupun sayang sama dia lagi. Ya tapi karena ya mungkin lu butuh waktu sendiri loh. Itu menurut kita ya gak sih? Iya maksud gue iya bener. Hanya karena lu merasa lelah bukan berarti lu lelah ingin putus tuh bukan. Bukan itu yang gue omongin, bukan enak sama hubungannya tuh bukan, tapi semua rutinitas semua yang bareng tuh menurut gue perlu jeda gitu loh. Dan itu sih yang selalu gue propose ke orang-orang yang gue kenal, tapi mereka tuh merasa kayak kok lu minta gue jauh sih sama pasangan gue. Bukan ke situ. Tapi gue susah ngejelasinnya deh. Gue tuh gak ngerti gimana cara ngejelasinnya betapa pentingnya. Gini Hari, yang lu tuh punya kan pasti temen, apalagi waktu dulu sekolah ya, kuliah juga. Yang kalau misalnya udah pacaran tuh ngilang dari pergaulan. Kita punya dong temen gitu. Banyak. Yang kita tahu nih. Banyak. Ya kan kita punya kan temen yang kalau udah pacaran tuh terus ngilang, terus jadi kayak orang yang berbeda, terus jadi kayak punya kepribadian yang seolah-olah menyatu sama pacarnya. Menurut gue tuh itu nggak apa-apa. Maksudnya tuh di awal-awal honeymoon phase itu pasti kayak gitu, lo berbunga-bunga banget. Tapi kedepannya kalau lo kemudian dua orang yang menjadi satu gitu ya, udah kayak lagu pernikahan tuh, kayak dua orang dari satu terus melebur, terus mereka tuh nggak punya lagi ruang untuk sendiri tuh. Menurutku lo tuh jadi lupa lo tuh sebenarnya kenapa tertarik sama pasangan lo, ngerti gak sih? Terbutakan. Kan lo lebih ke kayak misalnya gini kan, lo tuh kan punya kepribadian sendiri. Ketika lo ketemu sama pasangan lo, dia kan punya kepribadian sendiri. Karena ada perbedaan ini, itu kan ada attraction kan. Nah tapi kalau bareng terus kan jadi nggak ada perbedaan gitu loh. Lah kemungkinan tuh lo akan jadi lupa kayak kok gue udah nggak, why can't I find him attractive anymore gitu. Ngomong gimana ya, maksudnya kayak karena terlalu sama, karena terlalu cara pikirnya tuh mirip, sehingga kayak nggak ada friksi-friksi yang membuat hubungan, percikan-percikan itu yang membuat itu menarik, hubungannya seru gitu loh menurutku. Jadi makanya orang itu bisa bosen hubungan. Nah iya menurutku tuh itu, karena nggak ada friksi yang dibutuhkan gitu loh antara dua orang itu, yang membuat kemudian hubungannya menjadi lebih berkembang, cara pikirnya jadi lebih baik. Menurutku tuh itu maksudku time apart. Oh jadi gitu, kenapa lo lebih milih orang Singapura dibandingkan dengan orang Indonesia? Gue nggak tahu ya Hari, tapi mungkin ada istilah law of attraction, mungkin itu benar ya. Mungkin itu benar. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang sesuatu yang lo temukan di hubungan lo sekarang yang tidak bisa lo temukan di hubungan lo yang sebenarnya dengan orang-orang Indonesia ini?
sebetulnya kayaknya gue kena karma ya Hari ya. Gue merasa segitu ya. Karena kan sebelum-sebelumnya tuh gue selalu merasa kayak ya udah pacaran, kalau putus ya udah gitu. Maksudnya gue tuh tidak terlalu yang kayak kalau gue putus tuh kayak orang lain yang lebih panik gitu loh daripada gue pada saat dulu ya. Nah pacar gue tuh selalu bukan menekankan ya, bukan mengingatkan juga, tapi dia tuh selalu membuat kami berdua tuh ingat bahwa relationship yang sehat adalah ketika keduanya sadar bahwa salah satu itu bisa pergi kapan saja ketika hubungan itu sudah tidak sehat lagi gitu. Ketika kita tuh sudah tidak lagi sehat sebagai pasangan, atau ketika kita itu membuat pasangan kita tidak sehat dalam hubungan itu. Oh iya. Jadi cowok gue itu selalu, dia tuh yang selalu gue sedih sebenarnya, gue kayak kena karma tapi gue nggak apa-apa juga sih. Dia tuh selalu bilang gini kayak, lu tuh sadar nggak sih? Gua itu tidak butuh relationship ini. Oke. Tapi gua menginginkan lu dan relationship ini ada dalam hidup gua. Oh oke. Itu yang dia bilang. Dia merasa kayak kami berdua itu sebetulnya fine-fine aja. Kalau misalnya harus tetap jalan sendiri-sendiri gitu. Oke. Tapi dia merasa dia tuh lebih bahagia kalau ada gua di hidupnya dia gitu. Dan dia merasa he survive better, he live happier gitu dengan adanya gua. Tapi sebetulnya kalau ditanya beneran apakah dia bener-bener butuh gue dalam hidupnya, itu jawabannya enggak. Karena dia akan fine-fine aja tanpa gue. Tapi meskipun dia sadar bahwa dia akan fine tanpa gue, dia tetap menginginkan gue dalam hidupnya. Berarti dia tidak takut kalau misalnya dia kehilangan lo? Dalam tanda kutip, bukan tidak takut ya. Dia merasa dia tidak apa-apa sebenarnya tanpa relationship ini gitu. Apakah? Tentu saja dia sedih kalau misalnya kehilangan gue. Dia ngomong, tentu saja dia kan lebih kesepian, lebih sedih gitu. Tapi he won't die, nggak kayak Romeo Juliet tiba-tiba bunuh diri gitu tuh enggak. Kami tetap sebetulnya we will be fine without each other. Tapi kami menyadari bahwa kami akan lebih baik kalau bersama. Nah, gue tuh merasa kayak kena karma ya. Kalau dulu kan kayak ya udah kalau gue nggak suka ya udah putus baik-baik. Memang putusnya baik-baik ya. Tapi maksud gue ya udah putus. Tapi kalau di sekarang itu yang gue sadari betapa gue bersyukurnya di relationship ini adalah karena sebetulnya orang ini tuh bisa pergi kapan saja, tapi dia memilih untuk stay. Wow. Itulah kenapa itu membuat gue menyadari bahwa pernyataan dia bahwa gue tuh nggak butuh lo, tapi gue mau lo dalam hidup gue. Pernyataan itu yang membuat gue sadar bahwa berarti gue tidak boleh seenaknya dalam relationship ini, karena ketika gue tidak memperbaiki diri gue untuk menjadi orang yang lebih baik untuk relationship ini, ya gue akan kehilangan orang yang penting buat gue, orang yang menginginkan gue dalam hidupnya gitu. Wow. Kan itu perasaan paling enak ya, diinginkan gitu loh, diinginkan meskipun tidak dibutuhkan tapi dia menginginkan lu, tuh kan perasaan paling enak. Nah, disitulah momen gue berusaha untuk sembuh. Gue tahu, gue sadar gitu. Maksudnya gue pasti punya toksisitas tersendiri dong. Gitu. Benar-benar. Dan ketika gue sadar bahwa orang ini mau berjuang untuk gue, ya gue harus berjuang untuk sembuh lah. Kayak gitu. Itulah yang gue tidak dapatkan. Makanya kalau dibilang karma ya mungkin ini karma yang baik ya. Maksudnya omongan yang tajam itu gue nggak pernah dapat dari orang Indonesia manapun. Pasti mereka bilang kayak, gue butuh lu dalam hidup gue kayak gitu-gitu kan. Kayak gue nggak bisa kalau nggak ada lu kayak gitu-gitu. Tapi ya cowok gue sebaliknya, gue nggak butuh lu, tapi gue mau. Cowok lu sangat jujur ya. Ya, karena secara logis ya emang benar. Sebetulnya nggak mungkin kalau hanya karena kita kehilangan seorang nggak mungkin berarti kita tiba-tiba mati. Itu kan sebenarnya kan tuh terlalu Romeo Juliet ya. Tapi itu kan romantisasi aja gitu loh. Dan tapi ketika ketika itu diucapkan tuh rasanya beda sih Hari. Itu kena di gue. Tapi ya kayak gue bilang, rasa sakit itu kan mengubah dan memperbaiki kita kan. Tapi gue merasa juga tidak hanya rasa sakit itu, karena gue memang merasa disayang gitu ya. Itulah kenapa gue bilang ya love can change someone. Tapi kalau gue juga akan merasa kalau misalnya dia ada di relationship ini hanya untuk mengubah gue gak akan berubah menurut gue. Karena itu jadi transaksi aja kan. Tapi karena memang pernyataannya itu adalah ya karena dasarnya memang ya mungkin sayang ya gitu. Jadinya gue sadar untuk berobat gitu. Ya berobat itu bukan berarti ke dokter ya, tapi maksudnya ya menyadari kesalahan gue, kekurangan gue gitu lah. Berarti emang love itu merubah seseorang itu benar banget. Tapi perubahan itu harus datang dari diri sendiri, bukan dari paksaan pasangan kita, ya gak sih? Jadi setelah gue pikir-pikir lagi dari pembahasan kita hari ini, itu sebenarnya toxic relationship itu terjadi ketika kita berada dalam suatu hubungan yang membuat kita itu menjadi kehilangan identitas diri kita. Iya gak sih? Iya, kehilangan identitas dan
mengadopsi identitas yang kita nggak bisa terima. Bener. Sebetulnya. Jadi kita kayak ingin berusaha menjadi orang lain untuk menjadi pasangan kita. Menjadi orang yang bukan kita. Dan seringkali toxic relationship itu terjadi saat kita sendiri tuh sudah tidak tahu sebenarnya diri kita itu siapa. Makanya kita berusaha untuk menjadi seorang yang berbeda aja untuk memuaskan pasangan kita. Itulah kenapa bener katamu. Karena kita tuh juga nggak tahu toxic relationship itu yang kayak apa sebenarnya, apakah ini toxic atau nggak toxic, gimana cara taunya. Memang itu berat. Tapi ketika hal yang buruk sudah terjadi lebih dari sekali, kemungkinan ada yang salah sama kita. Nah, orang tuh kan bilang ya, gimana kehilangan tuh kan sakit loh, sedih loh gitu kan. Iya, semuanya tuh sakit. Mau kamu stay di toxic relationship itu sakit, kamu mencoba berubah untuk menjadi lebih baik itu juga sakit. Kehilangan yang kamu sayang juga sakit, kehilangan dirimu juga sakit. Semuanya pilihan. Yes, setuju banget. Dan ya mungkin seperti biasa, love is never been easy. Cinta itu sangat complicated dan masalah tentang cinta sebenarnya banyak lagi ya, bukan hanya tentang toxic relationship ya, tapi turunan dari masalah tentang cinta ini bisa banyak hal, dan mungkin kalau misalnya kita bahas terus sekarang kayak tidak akan pernah habis. Tapi mungkin itu aja pembahasan kita hari ini mengenai toxic relationship, dan mungkin kita akan kembali lagi dengan masalah-masalah relationship di hubungan pada umumnya di episode lainnya. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Until next time, bye-bye. Bye. In love.